Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro, dan tak lupa juga teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Langsung saja, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Devira Soraya Al-Azra, dan teman saya Yunita Salfadila ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis break-even point. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Salah satu teknis analisis laporan keuangan adalah break-even point. Analisis break-even point ini sering dipakai untuk menjadi ukur penilaian terhadap sukses atau tidaknya dan tercapainya target penjualan, dalam arti laba yang maksimal dalam satu manajemen perusahaan. Tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terus berjalan dan menggunakan manajemen yang baik dan efisien sebagai alat membantu perencanaan. Dikatakan tidak untung ataupun tidak rugi karena jumlah keuntungan atau jumlah biaya bisnis sama atau seimbang. Analisis titik imbas atau break-even point adalah teknik analisis untuk hubungan antar volume penjualan dan profitabilitas. Secara keseluruhan, keuntungan dari analisis break-even point adalah mengungkap titik balik utama perusahaan. Informasi tentang titik balik membantu manajemen mengetahui beberapa banyak unit yang harus diproduksi atau dijual sehingga perusahaan tidak merugi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan analisis break-even point, yang kedua bagaimana cara menentukan break-even point, dan yang ketiga bagaimana keterbatasan atau kelemahan analisis break-even point. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui definisi break-even point, meliputi pengertian, asumsi dasar, dan manfaat, dan yang kedua untuk mengetahui cara menentukan break-even point, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi keterbatasan atau kelemahan dalam analisis break-even point. Adapun manfaat bagi penulis yaitu penyusunan penelitian ini dapat memperluas wawasan berpikir serta pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta sebagai bekal untuk dilaksanakan pada masyarakat. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca sebagai tambahan hasanah pustaka dan bahan masukan ataupun referensi bagi penelitian lain dengan topik pembahasan yang sama. Selanjutnya, definisi analisis break-even point. Yang pertama yaitu pengertian dari break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik imbas sangat penting bagi keputusan manajemen untuk menarik kembali produk atau memperluas produk atau menutup anak perusahaan yang menguntungkan. Selanjutnya, asumsi dasar break-even point. Asumsi dasar yang mendasari analisis break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linier di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah, dan yang terakhir yaitu penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis break-even point sendiri. Yang pertama yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Yang ketiga, mengetahui jumlah penjualan minimum agar perusahaan tidak merugi. Yang keempat, mengevaluasi laba dari perusahaan secara menyeluruh. Secara umum, manfaat analisis break-even point adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik pulang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah beberapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu biaya berdasarkan analisis break-even point. Biaya berdasarkan analisis break-even point sebagai berikut, yaitu biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah berdasarkan perubahan volume penjualan, di mana perubahan tersebut tercermin dalam total biaya variabel. Yang kedua yaitu biaya tetap. Jenis biaya yang selalu tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume penjualan tetapi memiliki durasi sehingga jenis biaya ini akan tetap konstan selama jangka waktu tertentu. Contoh, biaya sewa, depresiasi, atau bunga. Selanjutnya yaitu semi variable cost atau jenis biaya sebagian.
tetap dan sebagian variabel kadang-kadang disebut sebagai biaya semi tetap. Pengeluaran termasuk dalam kategori ini, misalnya biaya penjualan atau komisi pedagang, di mana komisi untuk penjualan ini tetap dalam kisaran atau volume tertentu dalam naik ke tingkat yang lebih tinggi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salvadila, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Materi yang kedua yakni cara menentukan break-even point. Break-even point di dunia akuntansi akan sangat berguna bagi pengusaha karena dengan mengetahui nilai BEP, maka Anda sebagai pengusaha mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan sebagainya. Contoh, Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Keterbatasan break-even point. Yang pertama, yakni hubungan biaya volume laba diasumsikan meningkat secara linier. Yang kedua, kurva total pendapatan atau kurva penjualan diasumsikan meningkat secara linier sesuai dengan volume output. Yang ketiga, diasumsikan perpaduan antara produksi dan penjualan relatif tetap. Yang keempat, diagram break-even dan perhitungan break-even merupakan bentuk analisis statis. Kelemahan analisis studi impas adalah hanya satu komoditas yang diproduksi atau dijual. Jika ada lebih dari satu jenis, kombinasi atau komposisi penjualan akan tetap sama. Kalau kita lihat sekarang ini, perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya membuat banyak produk. Itu akan sangat sulit dan ada satu asumsi lagi bahwa harga jual per unit barang tidak akan berubah ke segala arah jumlah unit. Barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga keseluruhan. Kesimpulan, yakni titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi keputusan manajemen untuk menarik kembali produk atau memperluas produk atau menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Manfaat dari break-even point adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik pulang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kelemahan analisis break-even point adalah hanya satu komoditas yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu jenis, kombinasi atau komposisi penjualan atau sales mix akan tetap sama. Kalau kita lihat sekarang ini, perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya membuat banyak produk itu sangat sulit, dan ada satu asumsi lagi bahwa harga jual per unit barang tidak akan berubah ke skala arah jumlah unit. Barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.